Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya, Ventina Yati. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan sharing tentang coaching. Jadi coaching dalam konteks pendidikan itu seperti apa? Mungkin kita sering mendengar ya, apa sih coaching? Kayak coach, ada coachee, ada coaching. Nah, itu sebetulnya seperti apa? Kita awali dari bagaimana sih coaching dalam konteks pendidikan, bahwa coaching menjadi salah satu proses bagaimana menuntun murid belajar untuk mencapai kekuatan kodratnya, untuk melejitkan potensi peserta didik. Nah, sebagai seorang pamong nih, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif, kayak misalkan bagaimana nih hambatan-hambatan yang kamu misalkan ketika belajar seperti apa. Jadi kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan reflektif dan pertanyaan yang efektif supaya kekuatan kodrat bisa terpancar dari peserta didik. Jadi melalui coaching anak berpikir reflektif, kemudian berpikir kritis. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah coaching dalam konteks pendidikan. Itu kenapa sih pentingnya proses coaching dalam pendidikan? Yang pertama adalah proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Kayak ditanya misalkan dari masalah yang kamu hadapi, misalkan apa sih solusi yang sudah kamu lakukan? Jadi anak berpikir. Kemudian pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Jadi yang bukan pertanyaan tertutup ya, tetapi pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bagaimana sih anak nanti bisa terbiasa untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis, tentunya kritis, misalkan lebih berpikir mendalam, sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Selanjutnya, nah, bagaimana sih, apa bedanya? Karena dalam dunia pendidikan misalnya kayak ada istilah coaching, ada mentoring, ada counseling misalkan. Sebetulnya apa sih perbedaannya? Nah, kita lihat ya. Kalau dari aspek tujuan, nah coaching itu mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Jadi sebetulnya si coachee itu sudah punya solusi sendiri, cuman kita hanya mengarahkan, menyadarkan bahwa dia memiliki potensi yang besar, dia mampu menyelesaikan masalahnya dengan plan A, B, C misalkan. Tapi kalau mentoring membagikan pengalaman untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Jadi kayak kita misalkan pernah punya hambatan A, terus berbagi pengalaman misalkan. Kalau counseling itu membantu counseling memecahkan masalah. Nah, ini langsung ya, bahwa ketika anak datang misalkan dengan permasalahannya, maka guru sebagai yang memberikan counseling, nah ini memberikan bagaimana pemecahan masalahnya. Kalau dilihat dari aspek hubungannya antara coach dengan coaching seperti apa misalkan. Jadi dalam proses coaching ini hubungannya seperti mitra. Jadi mitra yang setara antara coach dengan coachee. Jadi coachee sendiri yang mengambil keputusan. Sebetulnya coach itu hanya mengarahkan saja. Jadi coachee lah yang membuat keputusan sendiri. Kayak hanya membukakan bahwa nih kamu itu punya potensi anu loh misalkan. Oh iya, yang sudah saya lakukan begini begini begini. Nah, sehingga sebetulnya keputusan yang diambil itu oleh si coachee sendiri. Tapi kalau mentoring, hubungan antara seseorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman, intinya ketika kita menempatkan diri sebagai mentor, maka langsung berikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu itu mesti seperti apa. Kalau counseling tentunya ini ya hubungan antara seorang yang ahli, karena biasanya guru BP misalkan udah punya ilmu nih tentang counseling. Biasanya hubungannya antara seorang ahli dengan seorang yang membutuhkan bantuan. Jadi counselor bisa saja langsung ngasih solusi sama muridnya. Nah, dilihat dari sisi keahliannya, kalau coaching itu coach bisa saja, misalkan dari ahli bisa, guru juga bisa, sesama teman, misalkan teman sejawat kita nih punya masalah, misalkan kita bisa menjadi coach dan mereka jadi coachee-nya. Tapi kalau mentor itu adalah seorang yang berpengalaman di bidangnya.
Misalkan kayak udah berpengalaman, kemudian membagikan pengalamannya. Kalau konseling, orangnya nama konselor adalah seorang yang ahli dalam bidangnya dengan keilmuan yang sudah dia punya. Nah, sesungguhnya di sini selanjutnya adalah ada prinsip-prinsip coaching. Apa sih prinsip-prinsip coaching yang mesti kita pegang ya? Yang pertama adalah tadi kemitraannya. Jadi kemitraannya itu ditandai adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan datangnya dari coaching. Misal kayak hari ini apa sih yang akan kita selesaikan? Misalkan jadi ini adalah mitra sejajar ya antara coach dengan coachee, dan tadi tujuan apa sih yang akan disepakati pada hari itu idealnya datang dari seorang coachee-nya, bukan dari coach-nya. Nah, kemudian percakapan juga harus kreatif, kayak nggak misalkan kayak pertanyaannya langsung tertutup, kamu akan meneruskan ke perguruan tinggi negeri. Nah, jangan yang seperti gitu, tapi bagaimana percakapan yang dua arah, misalkan saling menanggapi, saling merespon. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coaching. Misalkan dari permasalahan yang kamu hadapi, apa saja yang sudah kamu lakukan, misalkan kenapa kita kayak motivasi rendah, misalkan apa sih yang udah kamu lakukan, misalkan oh iya saya belajar sendiri, atau oh iya si coaching belajar dari temennya. Misalkan percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Jadi seorang coach menggali gitu bahwa sebetulnya dalam diri coach itu ada ide-ide, misalkan kayak rencana aksi kamu apa yang kamu lakukan, misalnya ini, misalkan kemudian ada rencana lain enggak, misalnya jadi timbul ide-ide baru, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach. Percakapan menghasilkan rencana tindakan. Jadi misalkan kayak sebetulnya dia kan punya potensi, misalkan kenapa kamu misalkan tidak mau belajar matematika, misalkan sehingga oh iya saya akan melakukan rencana tindakan ke depan karena saya ingin meningkatkan motivasi saya melalui mengikuti les, misalnya mau mengikuti privat dan lain sebagainya, atau saya sendiri akan belajar lebih giat. Nah, itu jadi itu harus disimpulkan oleh coachnya. Nah, kemudian coach mindset, bahwa seorang coach itu harus memiliki mindset seperti apa saja, misalkan kayak di sini coach sebagai pusat, bahwa ingat ya yang harus banyak berbicara itu coachnya. Lakukan coaching pada coach bukan pada masalahnya. Jadi lebih banyak mendengar, misalnya. Jadi mentang-mentang guru sebagai coach dan murid sebagai coachnya, sehingga didominasi oleh percakapan guru. Nah, itu tidak benar. Jadi lebih banyak mendengarkan, misalkan merespon, oh iya, misalkan ibu juga merasakan, apa sih yang kamu rasakan seperti ini, misalkan. Kemudian bertanya dan membuat klien dapat terus belajar dari situasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah di sini kayak saya terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Jadi ketika seorang coach misalkan bersikap terbuka, bukan untuk mengoreksi coach, misalkan kamu salah, bukan untuk seperti itu, tapi untuk lebih terkoneksi lagi. Kayak misalkan ikatan emosionalnya lebih dekat lagi, lebih connect lagi. Jadi bukan untuk mengkonfrontasi, nah, kenapa kamu mengusulkan seperti itu, enggak, tetapi untuk menghormati setiap ide, gagasan yang diungkapkan oleh coach dihormati, bukan untuk memberitahu, tetapi untuk membangunkan kesadaran diri bahwa kamu itu bisa, misalkan sebetulnya kamu itu mampu untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, kayak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saya menyadari semua yang terjadi setiap saat. Seorang coach perlu menjaga kenetralan dan objektivitas sepanjang sesi. Jadi harus netral. Ini akan mengizinkan informasi terbuka satu persatu setiap momen tanpa penghakiman. Izinkan ruang untuk hening, jeda, atau refleksi. Jadi kayak netral, enggak misalkan kayak saya sebetulnya guru matematika kamu itu baik. Nah, berarti itu kita sudah tidak netral lagi, tetapi
lebih berpihak, misalkan malah ya, jadi intinya harus netral sehingga mereka lebih terbuka lagi, misalkan ketika kita bersikap netral, tidak ragu-ragu lagi untuk menceritakan masalahnya, misalkan. Kemudian saya membantu coach melihat peluang-peluang baru. Nah, ini prinsip yang bagus ya. Jadi membantu coach itu melihat ada peluang-peluang baru. Jadi coach membantu coach untuk mengembangkan pemikiran ke depan dengan mengajukan pertanyaan yang membuat coach makin mendekati apa sih yang mereka inginkan sebetulnya. Jadi rencana apa sih yang akan kamu lakukan dengan kejadian yang seperti itu, misalkan bahwa kamu bisa maju, bahwa kamu bisa melakukan hal yang baik. Bukan mengajukan pertanyaan untuk menilai atau mengajak klien melihat ke belakang. Jadi tidak fokus pada masalah, tetapi fokus ke depan bahwa jadi rencananya apa nih untuk supaya terhindar dari hambatan tersebut. Misal. Kemudian selanjutnya adalah apa sih keterampilan dasar untuk menjadi seorang coach atau dalam proses coaching? Yang pertama adalah keterampilan membangun hubungan baik tadi sebagai mitra. Kemudian keterampilan berkomunikasi, misalkan. Kemudian keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Nah, selanjutnya intinya kata kunci dari coaching itu adalah komunikasi yang memberdayakan. Jadi the most empowering. Jadi communication yang kata kuncinya adalah the most empowering. Bagaimana komunikasi itu yang memberdayakan. Nah, kemudian komunikasi yang memberdayakan itu yang kayak seperti apa? Yang pertama adalah komunikasi yang asertif. Jadi yang asertif itu memahami gaya komunikasi orang lain, kayak khatibun nas ala qadri uqulihim, bahwa kita itu harus berbicara sesuai kadar keilmuannya. Oh ya, misalkan gaya komunikasi seperti ini, coachnya juga mengikuti komunikasi untuk membangun relasi. Jadi bagaimana si coach itu merasa nyaman, percaya bahwa coachnya tidak akan menceritakan pada yang lain atau tidak akan malah menghakimi, misalkan, tetapi bagaimana timbul rasa nyaman, trust, percaya bahwa coach yang dihadapi oleh coach itu seseorang yang membuat nyaman untuk coachnya. Terus menyamakan posisi diri dengan lawan bicara, misalkan. Jadi tidak karena mentang-mentang kita guru nih, misalkan tadi ya lebih dominan, tetapi bagaimana posisi kita dengan lawan bicara, kayak misalkan ketika merespon, kemudian gestur kita, misalkan kayak ngangguk-ngangguk, setuju, misalkan, kemudian membangun respect juga. Jadi kita untuk menghormati ya ide-ide, bukan kayak misalkan begini Bu, saya akan misalkan melakukan A. Tapi kita misalkan itu salah, nah enggak, tapi kita respect bahwa kita menghargai, menghormati setiap ide atau gagasan yang dimunculkan dari coach kita. Kemudian selanjutnya adalah, nah, komunikasi yang memberdayakan juga apa sih, misalkan bahwa kita sebagai seorang coach misalkan harus menjadi pendengar yang aktif. Jadi ada mendengar atau hear versus mendengarkan atau listen. Nah, ini ada berbeda ya. Kalau mendengar itu mungkin kita sambil berbicara, sambil baca HP, baca apa itu, tetapi masih tetap mendengar. Tapi kalau mendengarkan, seluruh indera kita fokus, misalkan fokus pada apa yang dibicarakan oleh coach. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini komunikasi yang memberdayakan juga bagaimana menjadi pendengar yang aktif. Jadi mendengarkan mengandung arti menghadirkan diri secara utuh, misalkan bahwa mata kita fokus misalkan pada coach, misalkan, kemudian telinga kita, kemudian hati kita juga hadir, misalkan ketika peserta didik kita misalkan, Bu, misalkan saya kesal nih sama si Ahmad, misalkan dia itu selalu mengganggu saya, misalkan. Nah, sehingga kita, oh iya, ibu juga pasti sangat merasakan gitu ya, bagaimana menjadi kamu ketika diganggu oleh Ahmad dan sebagainya. Jadi mata kita, pendengaran, hati itu hadir. Jadi tidak sambil hal yang lain ya, tidak memperhatikan yang lain, tapi fokus pada coach yang sedang berkomunikasi dengan kita. Kemudian selanjutnya adalah mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini adalah sebuah singkatan ya, ini didapat dari
instruktur, Bapak instruktur ya, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Yang pertama adalah receive. Receive itu menerima. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kuncinya. Jadi perhatikan misalkan apa yang dia curahkan, kemudian kata kuncinya apa. Nah, kita kan terkadang misalkan memberi penguatan. Oh iya, saya sangat setuju nih, saya sangat tertarik dengan pendapat kamu yang seperti ini misalkan. Kemudian juga appreciate. Jadi appreciate itu memberikan sinyal bahwa kita sebagai coach itu mendengarkan, begitu ya, oh, sambil angguk-angguk, misalnya kontak matanya fokus, misalnya. Kemudian as itu ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Jadi ketika dia berbicara seperti itu, kita ajukan pertanyaan, misalkan terus kamu misalkan bagaimana menjaga komitmen kamu dari rencana-rencana tadinya, kayak ngajukan pertanyaan. Kemudian summarize, rangkum yang Anda tangkap, misalnya kayak tadi sebagai jadi misalkan kalau boleh Ibu menyimpulkan bahwa masalah kamu itu adalah bla bla bla, misalnya seperti itu. Kemudian komunikasi yang memberdayakan juga, diantaranya yang ketiga adalah bertanya efektif. Jadi kayak pertanyaan yang terbuka, terus fokus pada tujuan, pertanyaannya reflektif, gitu ya, yang bagaimana merenungkan, misalkan, kemudian mengukur, yang isinya itu bisa mengukur pemahaman, misalkan juga yang sifatnya eksplorasi dan sifatnya aksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah komunikasi yang berdayakan juga, adalah diantaranya keempat adalah umpan balik positif. Misalkan, jadi kayak ketika coach kita misalkan berbicara, maka kita memberikan umpan balik positif. Oh iya, misalkan dari apa yang kamu paparkan nih, misalkan Ibu juga sangat setuju, misalkan bagus sekali, misalkan dan sebagainya. Kemudian, nah, untuk memudahkan kita nih sebagai guru, kadang kita kan masih bingung bagaimana sih coaching itu, prakteknya seperti apa. Nah, di sini dalam modul ini disampaikan bahwa ada salah satu model dari coaching itu namanya model Tirta. Nah, sebetulnya model Tirta ini dikembangkan dari Grow model. Nah, Tirta itu kan artinya dari bahasa Sanskerta ya, air. Jadi murid itu kita ilustrasikan atau diibaratkan seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Tugas dari hulu ke hilir seperti ini bebas ya. Nah, tugas kita sebagai guru atau dalam ini sebagai coach hanya memastikan bahwa air itu mengalir tanpa sumbatan. Jadi bebas, dia mengalir dari hulu ke hilir. Biarkan saja kita tuntun, misalkan yang kita hindari itu adalah adanya sumbatan-sumbatan. Jadi coaching itu alat untuk menyingkirkan sumbatan tadi, kayak ada hambatan apa, kemudian kita bersihkan nih hambatannya sehingga murid kita melaju lagi, semangat lagi, motivasi belajarnya. Oh, ada sumbatan lagi nih dari teknik coaching sehingga bisa membuka sumbatan tersebut, misalkan. Nah, dari model Tirta ini, bagaimana sih memudahkan kita sebagai guru untuk meng-coaching murid kita, misalkan. Jadi diawali dari sebuah tujuan, misalnya sebuah tujuan. Misalnya dari tujuan ini, dari pertemuan kita hari ini, apa sih yang akan kita diskusikan, yang akan kita selesaikan. Jadi ada kata kuncinya tujuan. Kemudian setelah tujuan, ada identifikasi masalah, misalkan. Nah, kita sebagai coach misalkan memberikan tadi pertanyaan-pertanyaan reflektif, misalkan kayak murid, bagaimana Bu, misalkan saya sudah nggak semangat nih, udah bosan mengikuti pembelajaran online. Kayak kita identifikasi, coba ceritakan kenapa sih kamu sampai bosan pembelajaran online dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, coba ceritakan. Jadi diidentifikasi masalahnya apa. Oh, misalnya kayak dia menjawab, oh ternyata gurunya misalkan ketika memberikan materi terlalu banyak, misalkan memberikan tes terlalu banyak, sehingga diidentifikasi. Setelah diidentifikasi, kemudian rencana aksi dari masalah yang ada itu. Jadi kamu akan menyelesaikannya seperti apa? Misalkan ketika motivasinya rendah nih ikut belajar online, misalkan. Oh iya, misalkan saya kan tadi diidentifikasi ya, kayak saya udah jenuh nih karena gurunya misalkan tidak ada media, misalkan kayak hanya ngasih materi tanpa dijelaskan. Kemudian aksinya misalkan
saya akan memberikan saran nih kepada guru, misalkan untuk bagaimana kalau ngasih materinya nggak terlalu banyak, atau divariasikan nih dengan games-game supaya tidak membosankan, misalkan kayak mengusulkan ke guru, sehingga ada rencana aksi yang akan dilakukan, sehingga terakhir misalkan ada data tanggung jawab itu, misalnya komitmen ketika rencana-rencana tadi nih mau memberikan usul sama guru, komitmennya atau kapan akan dilaksanakannya, atau siapa sih yang bisa membantu kamu supaya rencana aksi kamu bisa berhasil, kayak seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini terakhir ya, pesan kunci dari instruktur saya ini, coaching adalah inti dari coaching itu adalah sebuah percakapan sebetulnya. Dialog saat seorang coach dan seorang coachee misalnya berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang dinamis, yang tidak hanya satu arah tetapi saling merespon untuk mencapai tujuan, untuk meningkatkan kinerja, misalnya kayak untuk lebih semangat lagi dalam belajar, misalkan, dan menuntun seseorang mencapai keberhasilannya. Coaching is a conversation, a dialogue whereby the coach and the individual interact in a dynamic exchange to achieve goals, enhance performance, and move the individual forward to greater success. Nah, ini ya kata kuncinya. Mudah-mudahan kita menjadi seorang coach yang betul-betul bisa tadi sumbatan-sumbatan atau hambatan-hambatan murid kita bisa kita selesaikan. Kemudian nih tugas yang selanjutnya adalah apa sih koneksi atau hubungan materi coaching ini dengan yang sebelumnya. Kita lihat ya kalau dengan apa sih hubungan materi coaching dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai serta visi guru penggerak, bahwa kita menyepakati atau kita memahami bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun. Jadi kata kuncinya menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya, sehingga kita sebagai seorang guru dapat memperbaiki lakunya, karena pada dasarnya anak itu bukan seperti kertas kosong tetapi kertas yang sudah ada tulisan samarnya. Jadi tugas guru adalah menebalkan yang bersifat baik dan tetap menyamarkan atau menghilangkan tulisan yang kurang baik. Nah, dengan adanya coaching, maka guru menuntun siswa bagaimana dia bisa mengenal dirinya, jadi bagaimana bisa berkembang sebaik mungkin sesuai dengan kodratnya, sehingga bisa menebalkan hal-hal baik yang ada pada dirinya. Jadi hal ini akan semakin memudahkan guru bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, yang mana ia akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi nilai-nilai positif yang melekat erat untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, kemudian apa sih hubungannya antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa? Yang pertama adalah diantaranya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi keterkaitan antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bahwa dalam konteks pendidikan, coaching itu menjadi salah satu yang sangat penting dilakukan di sekolah. Melalui proses coaching bisa menuntun kemerdekaan belajar murid. Murid bisa mengeksplor dirinya, sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan baik dan mampu memaksimalkan potensinya. Dengan kata lain, dengan adanya proses coaching, secara tidak langsung guru bisa memetakan. Jadi dengan hasil coaching itu kan guru bisa memetakan apakah anak ini sudah readiness-nya atau kesiapan belajarnya seperti apa, minatnya kemana, misalkan gaya belajarnya apa, audio, visual, atau kinestetik. Nah, dari apa yang siswa ungkapkan itu bisa menggali potensinya, bisa terlihat ada permasalahan apa dan solusinya dari dia sendiri misalkan, sehingga memudahkan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi kan nampak ya kayak potensinya, minat, bakat, misalkan sesungguhnya dia memiliki permasalahan apa misalkan, sehingga betul-betul pembelajaran berdiferensiasi bisa dilaksanakan dengan adanya teknik coaching ini. Sehingga pembelajaran ini sudah diketahui nih dia minatnya ke seni misalkan, makanya dalam penyajian proses pembelajarannya materinya tentang seni. Oh, dia senangnya nih di sains misalkan, setelah kita hasil coaching ya diketahui. Sehingga materi secara proses diberikan materinya yang berkaitan dengan sains misalkan, kayak
oh dia nih ternyata ada permasalahan, dia tidak paham itu karena gurunya hanya memberikan ceramah-ceramah misalkan, atau hanya melayani yang audio, sementara dia visual atau kinestetik, sehingga ketika dikatakan oh iya nih bahwa anak ini gaya belajarnya visual, sehingga guru harus pinter-pinter nih bikin kayak poster misalkan, kayak PowerPoint, pokoknya hal yang bisa diamati atau dilihat oleh peserta didik. Kemudian apa sih kaitannya antara coaching dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional? Bahwa coaching sangat berkaitan dengan PSE tentunya, karena pada saat coaching, seorang coach itu dituntut untuk memiliki kompetensi dasar keterampilan sosial emosional. Gunanya untuk apa? Untuk mengarahkan coach dalam menggali potensi dirinya. Potensi apa saja? Misalkan yang digali dalam proses coaching itu kayak kesadaran diri, terus pengelolaan diri, kemudian bagaimana kesadaran sosial, mampu berempati dengan orang lain, kemudian keterampilan sosial, dan juga bagaimana ia mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kayak misalkan dari rencana aksi ini, misalkan apa saja yang akan dilakukan, misalkan keputusan apa yang akan dilakukan, misalkan keputusannya A, misalkan komitmennya seperti ini. Nah ini berarti melalui coaching bisa gitu ya, bisa sesuai dengan tujuan dari PSE, diantaranya supaya peserta didik memiliki potensi-potensi seperti ini. Kemudian coaching yang dilakukan guru sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga membantu terciptanya well-being murid yang merdeka belajar mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya intinya disimpulkan bahwa melalui hubungan antara coaching dengan diferensiasi dan KSE, intinya semuanya pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan apa sih kebutuhan murid, sehingga terciptanya pembelajaran yang kolaboratif, yang mampu meningkatkan kompetensi sosial emosional, dan mampu menuntun murid untuk menemukan potensi yang ada dalam dirinya, itu melalui coaching. Nah, kemudian terakhir adalah refleksi. Refleksi terhadap ini kegiatan coaching ya, yang di sekolah misalkan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kita melakukan refleksi bahwa melalui proses coaching dapat membantu saya nih sebagai guru dalam menuntun segala kekuatan kodrat murid. Kayak misalnya murid ini punya potensi apa sehingga dapat diperbaiki lakunya misalkan. Kemudian melalui coaching juga saya sebagai guru bisa mengarahkan murid itu tetap berada di arah yang benar dan menggali potensi diri dari murid, bahwa ketika dia mengalami down misalkan ya, bahwa sebetulnya kamu itu memiliki potensi, sebenarnya kamu itu kekuatan gitu. Kemudian melalui coaching juga saya sebagai guru dapat membantu murid memperoleh kemerdekaan belajar di sekolah, karena kan mereka bebas gitu ya. Jadi ketika ada hambatan diperbaiki melalui coaching dengan mengaktifasi kerja otak murid melalui pertanyaan yang reflektif. Jadi otaknya terus aktif gitu ya, karena kita memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif dalam pelaksanaan coaching misalnya. Kemudian terakhir, nah ini ya yang ada dalam modul, kuda hitam berlari dengan sangat cepat, berlari ke pantai dengan segera. Mari belajar menjadi coach yang hebat, wujudkan murid merdeka dan sejahtera. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya. Nah, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.